Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Saya tidak menyadari bahwa Tianyao ini berpikir dengan cukup hati-hati. Dalam hati Ye Tianzong, Tianyao ini akan berakhir mati seperti Ye Qingfeng. Alasan utama mengapa dia setuju untuk menundanya adalah karena dia berharap mendapatkan informasi yang ingin diketahui departemen darinya. Oleh karena itu, mengatakan bahwa dia akan membiarkan pihak lain pergi hanyalah sebuah alasan. Namun, dia juga sangat waspada. Jika dia membuat permintaan seperti itu, begitu dia benar-benar melarikan diri, mungkin akan lebih mudah untuk membunuh pihak lain. Khususnya, orang ini juga memiliki hubungan dekat dengan Huang Ruzong. Malam ini, dia benar-benar terkoyak. Jika dia tidak keberatan, dia akan menghancurkan dirinya sendiri dari kedua sisi. Yang pertama adalah Ye Zongtian. Dia tidak takut pada pihak lain, tapi dia berharap ketika dia berhasil membalas dendam, dia akan memberikan pukulan pada pihak lain. Jika lawan muncul di saat yang tidak dia duga, dia akan hancur berkeping-keping. Jika Ye Zongtian bersiap terlebih dahulu, kesenangan yang muncul akan hilang. Kedua, katakan saja pada Huang Ruzong. Ini adalah faktor yang paling tidak stabil. Jenderal pengkhianat terkait erat dengan kekuatan musuh di utara dan Lin Namuo. Mungkin, jika Anda memaksakan perubahan tertentu karena akses Anda sendiri, akan terjadi efek kupu-kupu, dan gangguan apapun dapat mengubah keseluruhan pola. Ini adalah sesuatu yang Ye Tianzong tidak bisa terima sama sekali. Karena itu, dia lebih suka tidak dapat memperoleh informasi dan membiarkan dirinya menjelajah nanti daripada membiarkannya pergi. Jadi, setelah mendengar maksud pihak lain, Ye Tianzong tanpa sadar ingin menolak. Lin Jianrong di samping tiba-tiba berbicara dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Ye, saya sebenarnya setuju." Bagaimana kamu setuju? Kirim personel saluran rahasia terkait ke pihak lain, dia kabur, dan saya mendapatkan informasinya, apa gunanya? Sikap Ye Tianzong sangat tegas. Zhang Tianyao harus mati. Namun, Lin Jianrong punya pertimbangannya sendiri. Dia menarik napas dalam-dalam, sangat hormat, dan berkata, "Tuan Ye, kirim orang-orang saya ke sana, tetapi pada akhirnya, mereka tetaplah orang-orang saya. Saya sangat yakin akan hal ini. Tolong percayalah, saya bersedia untuk lulus cara seperti itu untuk mengungkapkan kesetiaanku padamu. Tentu saja, aku meminta maaf padamu atas kelakuanku sebelumnya. Kelalaianku dan ketidakpercayaanku padamu yang menyebabkan hubungan di antara kita menjadi sangat memalukan. Percayakah kamu setelah saya mengirim orang ke sana, Zhang Tianyao tidak bisa meninggalkan klub Jiangnan. Dengan kata lain, kematiannya tidak bisa dihindari. Maka saya berharap melalui penyelamatan diri saya sendiri, saya berharap dapat kembali memanfaatkan Anda. Anda bisa lihat, ada juga operasi ini." Sejujurnya, setelah mengalami kekacauan tadi, Ye Tianzong sangat kecewa dengan mereka berdua. Mungkin tidak ada niat jahat lainnya, tapi orang yang tidak berpikiran sama dengannya tidak bisa digunakan kembali. Dia berharap dia bisa menebus dirinya dengan cara ini, tetapi Ye Tianzong bersikeras bahwa dia punya keuntungan. Keduanya tidak akan digunakan lagi. Tentu saja, jika dia berhasil menyelesaikan masalah Zhang Tianyao, maka menipu pihak lain untuk sementara sebenarnya bukanlah masalah besar. Ye Tianzong merenung sejenak, dan kemudian bertanya dengan curiga, "Saya akan mempertimbangkan masalah ini. Tapi sekarang Anda harus memberitahu saya apa rencana Anda. Tianyao ini adalah rubah tua. Jika Anda mau, aku akan membiarkan dia mengambilnya sendiri. Dia cukup percaya dan memahami orang-orang di klub Jiangnan. Biarkan dia memilih personel, dan juga memberikan waktu yang cukup kepada pihak lain untuk berdiskusi. Kemudian, setelah kalian berdua selesai mengkomunikasikan informasi dan dia ingin melarikan diri, saya punya pilihan terakhir. Seluruh klub Jiangnan. Ada gerbang utama di sini yang belum pernah dilakukan Ye Qingfeng sebelumnya. Saya menambahkannya sementara. Saya satu-satunya yang tahu tentang ini. Terlebih lagi, kendali jarak jauh ada di tangan saya sekarang. Saya akan memberikannya kepada Anda sekarang. Ini adalah ketulusan terbesarku, apakah menurutmu itu pantas?" Dengarkan ini. Mata Ye Tianzong melebar tanpa sadar. Melihat Lin Jianrong, dia memang punya beberapa trik, yang disebut membunuh dulu dan kemudian pamer adalah hal yang tepat. Ye Tianzong memilih untuk mempercayai pihak lain. Lagi pula, dia tahu bahwa dia sedang marah sekarang, dan jika dia ingin memenangkan hatinya, dia harus berusaha sekuat tenaga. Jika tidak, Anda tidak hanya tidak akan diampuni,
namun hidup Anda juga akan berada dalam bahaya. Oke, aku percaya padamu. Saya akan melakukan ini seperti yang Anda katakan. Namun, sebagai prasyarat, saya tetap harus mengatakan bahwa jika terjadi kesalahan untuk sementara ini, saya tidak akan pernah melepaskan Anda. Jangan khawatir, jangan khawatir. Setelah keduanya selesai, Ye Tianzong mengangkat kepalanya dan memandang Zhang Tianyao, yang terlihat tenang di permukaan tetapi sangat gugup di dalam, dan berkata dengan tenang, tidak masalah, saya dapat mengerti bahwa Anda ingin memberikan jalan keluar bagi diri Anda sendiri. Apa maksud Anda, orang-orang di sisiku, aku akan meneleponmu. Tidak, aku sendiri yang memilihnya. Orang yang aku suka, datang ke sini dan ngobrol denganku. Kalau begitu, aku pastikan aku bisa. Setelah Anda aman dan sehat, saya akan memberitahu Anda semua yang Anda ketahui. Petik 2. Saya tahu Lin Jianrong menggunakan anggota keluarganya sebagai pemerasan, jadi dia mengorbankan nyawanya demi Anda. Namun, saya juga punya metode sendiri. Saya yakin setelah obrolan dan komunikasi saya, pihak lain juga akan menggunakannya untuk saya. Dengan cara ini, saya aman. Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda beritanya, kita berdua memiliki apa yang kita butuhkan, bukan? Itu memang seekor rubah tua. Semuanya dianggap sempurna. Bahkan Lin Jianrong menganggap keluarganya sebagai ancaman dan mempertimbangkannya. Tetapi, menguasai tongkat, tapi mengincar pekarangan. Tidak peduli seberapa tepat perhitungannya, dia mengabaikan satu hal, yaitu apa yang dikatakan Lin Jianrong, jika gerbang utama dirobohkan, semua operasi akan berhenti, dan semua yang dia pertimbangkan akan menjadi tidak ada artinya. Untuk menyelamatkan hidupmu, kamu melakukan semua yang kamu bisa, Zhang Tianyao. Oke, aku masih mengatakan apa yang aku katakan sebelumnya, aku tidak menginginkan nyawamu, aku hanya ingin informasi dari mulutmu. Kamu berbeda dari Ye Qingfeng. Dia bunuh diri sendiri, tetapi penampilanmu membuatku merasa bahwa kamu masih punya peluang sekecil apapun untuk menyelamatkannya. Oke, kalau begitu kamu bisa memilih. Pokoknya semua personel ada di sini. Namun, cepatlah. Jika kamu ingin menyelamatkan hidupmu, ada hal lain yang harus aku lakukan, jadi jangan khawatir lagi. Setelah mengatakan itu, Ye Tianzong hanya duduk. Tuan Ye, Anda minum teh. Peran Lin Changhui di sini memang tidak besar, dibandingkan dengan penampilan Lin Jianrong, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tahu bahwa dia telah benar-benar kehilangan kepercayaan pada Ye Tianzong. Efek terbesarnya adalah melakukan pekerjaan menyajikan teh dan air, setidaknya bisa menghilangkan rasa bersalah seseorang. Jika memungkinkan, saya tidak ingin Ye Tianzong menaruh terlalu banyak dendam terhadap saya, itu saja. Saya tidak merasa tidak puas dengan Lin Changhui. Kurangnya kepercayaan, yang pasti akan menyebabkan pengurangan besar-besaran dalam operasi di masa depan. Sebagai perbandingan, Huo Fenghuang dan Lin Zhengzhou memiliki kepercayaan penuh pada diri mereka sendiri, yang kondusif bagi perkembangan berbagai hal. Saya tidak ingin mengatakan terlalu banyak, tapi sebenarnya akan lebih baik jika kami kembali pensiun di masa depan. Jadi, Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam, mengangguk sedikit, mengambil teh, tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi mengangkat kepalanya dan melihat segala sesuatu di depannya. Kamu pilih, semua orang ada di sini. Lin Jianrong berbicara, memandang Zhang Tianyao, dan berkata, karena kamu tahu bahwa keluarga orang-orang ini ada di tanganku, maka kamu masih berani memilih orang di sini. Sepertinya kamu masih punya kemampuan sendiri, ternyata tidak penting. Bagaimanapun, Tuan Ye adalah bos saya. Saya akan melakukan apapun yang dia perintahkan kepada saya. Saya harap Anda dapat memenuhi janji Anda setelah memilih orang tersebut. Jika tidak, jika Tuan Ye marah, tidak ada yang bisa menghentikannya. Saya harap Anda dapat memahami kekuatannya. Lin Jianrong mendapat izin Ye Tianzong untuk terus menggunakannya kembali setelah dia tampil baik hari ini. Ini memberinya keberanian yang besar. Setelah serangkaian acara barusan, dia benar-benar yakin akan Ye Tianzong di dalam hatinya. Dia bisa bersumpah demi Tuhan. Bahkan jika pisau ditancapkan di lehernya, dia tidak akan pernah memiliki keraguan sedikit pun tentang Ye Tianzong. Zhang Tianyao mengabaikan Lin Jianrong di matanya, pihak lain hanyalah peran kecil. Di antara orang-orang ini, ada kroni-kroninya. Dia melihat sekeliling dan akhirnya memilih seseorang yang berdiri di samping Lin Jianrong. Dia adalah pria pendek yang biasanya tidak terlihat terlalu mencolok. Dia berkulit gelap dan berjalan perlahan. Ketika dia terpilih, saat itu, suasana hatinya sangat stabil,
dan dia tidak bertindak terlalu tergesa-gesa, malah dia mengangkat kepalanya, menatap Lin Jianrong, dan menunggu perintahnya. Lin Jianrong menurunkan alisnya dan melihatnya, tetapi itu tidak berdampak banyak, karena Ye Tianzong menyerahkan dirinya tanggung jawab penuh. Kemudian dia membuat keputusannya sendiri, mengangguk sedikit, dan berkata, "Oke, dia saja. Kamu, datanglah. Mari kita ngobrol baik tentang kehidupan dengan Sang Tianyao. Setelah itu, kamu bisa melakukan apapun yang dia minta, tanpa harus mengkhawatirkanku. Aku tidak akan menyakiti keluarga dan temanmu, jadi pergilah tanpa khawatir." Lin Jianrong selesai. Pria pendek itu mengangguk sedikit, memahami, dan saling memandang, lalu berjalan perlahan menuju Sang Tianyao. Segera, datang mendekat. Keduanya sepertinya adalah kenalan lama. Ketika mereka bertemu lagi, Zhang Tianyao merangkul bahu orang lain, dan kemudian berbisik dengan suara rendah tanpa penjelasan apapun. Mereka terlihat sangat akrab, dan gerakan mereka menunjukkan komunikasi yang cukup. Waktu berlalu menit demi menit. Setelah sekitar 3 menit, diskusi berakhir. Pria pendek itu berjalan di samping bangku dengan satu tangan ditekan di sana, sepertinya dia siap untuk mengoperasi kapan saja. Kekhawatiran Zhang Tianyao sebelumnya sekarang telah hilang, dan dia bertindak dengan sangat tenang. Dia memandang Ye Tianzong, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Oke, sisiku, sekarang kamu dapat mengajukan pertanyaan. Aku akan memberitahumu semuanya, tapi, aku sedang terburu-buru, dan ada hal lain yang harus kulakukan, jadi kuharap kita tidak membuang waktu lagi." Bab 518. Apakah dia masih cemas? Ye Tianzong terkekeh. Minum teh, dia tidak banyak bicara, hanya mengangguk sedikit. Beberapa pertanyaan. Setelah kamu menjawab pertanyaanku, kamu boleh pergi. Ye Tianzong menyilangkan kakinya dan berubah ke posisi yang lebih nyaman. Dia memandang orang lain dan bertanya dengan tenang, "Pertanyaan pertama adalah identitas Anda. Meskipun, saya tahu bahwa Anda dan ayah Ye Qingfeng pernah menjadi partner hubungan, tetapi Anda, dan ayahnya, di perbatasan utara, saya tidak tahu identitas apa yang dimiliki perbatasan utara. Pertanyaan saya mungkin agak panjang, tapi semuanya masuk akal. Oleh karena itu, Anda tetap harus menjawab saya secara bersamaan dan menjawab pertanyaan saya. Lagi pula, Anda pertama kali mengintai di proyek Teluk Hailong, kemudian bertindak sebagai orang luar di klinik Tianjinxiang, dan akhirnya, Anda menyewa kapten keamanan untuk menguji saya. Semua ini, kamu harus memberitahuku." Petik 2. Oke. Biarkan aku memberitahu Anda. Sebenarnya, ayah Ye Qingfeng bernama Ye Zhengchun. Dia pernah menjadi kapten agen dari Badan Intelijen Tiongkok. Kamu Zhengchun. Mendengar. Ye Tianzong sedikit terkejut. Dia bergabung dengan tentara dan bertugas selama 10 tahun. Apalagi setelah menjabat sebagai Panglima Tertinggi Wilayah Utara, dia memahami hampir semuanya secara detail. Adapun Ye Zhengchun, dia juga pernah mendengarnya. Bagaimanapun, dia adalah kepala Badan Intelijen. Orang ini relatif lebih tua di antara teman-temannya. Namun, ia memiliki pengalaman kerja yang kaya dan cukup canggih dalam menangani berbagai hal, terutama kemampuan bisnisnya yang tidak biasa. Saat itu, di kalangan pasukan utara, dia dikenal sebagai pisau yang tajam, maha kuasa, dan tidak baik. Kemampuan intelijennya telah memainkan peran yang sangat penting dalam berbagai pertempuran, besar maupun kecil. Ini dimulai dengan prestasi. Namun setelah meraih prestasi besar, pihak lain menjadi membesar-besarkan dan justru mencoba meminta lebih banyak kekuasaan dan keuntungan dalam pengambilan keputusan dari manajemen senior. Pada akhirnya, ketika perundingan gagal dan keduanya putus, mereka memilih membelot ke musuh sehingga menyebabkan tentara kita menderita kerugian besar. Singkatnya, kelebihan dan kekurangannya seimbang. Bagi tentara kita, dia sebenarnya lebih merupakan pembelot. Tanpa diduga, saudara laki-laki Ye Zongtian dan Ye Qingfeng sebenarnya adalah keturunan jenderal pengkhianat, sama seperti Huang Ruzong. Pengkhianat seperti itu sebenarnya memberitahu kedua bersaudara itu hal-hal penting sebelum dia meninggal, itu jelas merupakan konspirasi besar. Saya ingat guru memberitahu saya di Bangsal bahwa masalah terbesar di perbatasan utara adalah pengumpulan informasi intelijen. Penggunaan informasi ini jelas akan menghancurkan semua pekerjaan pengumpulan intelijen di negara kita. Dengan cara ini, jika merugikan diri sendiri, pemenang akhirnya pasti adalah Li Nanguo. Pikirkan ini. Ye Tianzong menghirup udara dingin tanpa sadar, merasa bahwa segalanya lebih rumit dari yang dia bayangkan. Dan saya adalah mantan pembantu Ye Zhengchun. Namun, saya selalu bekerja secara rahasia,
dan saya tidak tahu banyak tentang hal-hal lain. Ketika saya keluar lagi, Ye Zhengchun telah meninggal karena penyakit serius. Dan sebelum dia meninggal, dia mengaku dua hal. Yang pertama adalah kedua bersaudara itu harus melakukan yang terbaik untuk melayani wilayah utara, dan orang yang terhubung dengan mereka adalah Huang Ruzong. Yang kedua adalah dia membiarkan saya menemukan pria yang telah ditipu oleh Ye Zongtian. Ye Tianzong. Ketika saya mengetahui nama Anda, saya telah mengamati secara rahasia. Karena, saya tidak yakin apakah Anda adalah apa yang Ye Zhengchun sebut sebagai Panglima Perbatasan Utara. Setelah beberapa kali percobaan, saya masih belum sepenuhnya yakin. Namun, perintah Ye Zhengchun kepada saya adalah selama Ye Tianzong ditemukan, dia harus dibunuh, karena dia akan memberikan perlawanan besar terhadap rencana tersebut. Oleh karena itu, saya memiliki mentalitas bahwa saya lebih memilih membunuh orang yang salah daripada membiarkannya pergi. Ye Zhengchun ingin membunuhnya. Hal ini dapat dimengerti. Karena bukti pemberontakannya dikumpulkan sendiri. Dan jika dia ingin berhasil menaklukkan Tiongkok, dia sendirilah yang menjadi kendala terbesarnya. Sungguh mengejutkan bahwa orang masih memikirkan hal ini sebelum saya meninggal. Yah, kamu masih belum memutuskan apakah akulah Ye Tianzong yang asli, yang disebut Panglima tertinggi wilayah utara. Ye Tianzong bertanya sambil tersenyum. Mendengar ini, Lin Jianrong dan Lin Changhui tanpa sadar berkumpul dan berbisik, Lin Jianrong, katakan padaku, apakah Tuan Ye kita benar-benar Panglima tertinggi wilayah utara? Bagaimana mungkin? Meskipun Tuan Ye kita sangat sakti dan memiliki kekuatan yang unggul. Namun, satu kode sama dengan kode lainnya. Seperti yang kita ketahui bersama, alasan mengapa negara kita masih mampu menjaga perdamaian dan kemakmuran terutama karena perang di utara relatif stabil, dan komandan utara bahkan lebih kuat. Dapat dikatakan bahwa tanpa dia, kita tidak akan menjalani kehidupan yang baik sekarang. Dia berani dan banyak akal, menangani semua aspek dengan baik. Itu hanya nama yang sama tetapi nama keluarga yang berbeda, kita tidak perlu terlalu memikirkannya. Singkatnya, kita pernah mengolok-olok Tuan Ye sebelumnya, jadi kita tidak boleh memperburuk keadaan sekarang, jika tidak, jika dia benar-benar marah, nyawa kita tidak akan terselamatkan. Ya, lebih baik berhenti bicara. Jangan sampai Tuan Ye mendengarmu nanti. Kita berdua hanya mencuri ayamnya tapi kehilangan nasinya. Setelah keduanya setuju, mereka segera tutup mulut. Zhang Tianyao di sana, setelah mendengar pertanyaan Ye Tianzong, merasa tidak berdaya dan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya masih tidak yakin, karena Ye Zhengchun pernah mengatakan kepada saya bahwa Ye Tianzong kejam dan kejam, membunuh banyak orang tanpa mengedipkan mata. Dia adalah mesin pembunuh. Tetapi Anda tampaknya baik dan benar. Saya dapat melihat bahwa Anda bukan orang biasa, tetapi Anda adalah orang biasa. Jelas bukan Panglima tertinggi di utara. Orang hebat seperti itu. Terlebih lagi, meskipun dia sudah pensiun, dia selalu ditemani oleh seorang pengikutnya, seorang wanita. Saya pernah melihat wanita ini sebelumnya, tetapi saya belum pernah melihat wanita ini di samping Anda. Oleh karena itu, Anda bukanlah Panglima tertinggi utara. Hahaha. Mendengar ini, Ye Tianzong langsung tertawa, mengangguk sedikit, dan berkata, oke, jangan bahas masalah ini. Kalau begitu, Anda bisa menjawab pertanyaan kedua saya. Menurut rencana Anda, pada akhirnya kita harus menghancurkan jaringan intelijen kita sehingga tentara di utara tidak memiliki komunikasi dengan negara. Dengan cara ini, Anda dapat mengalahkan mereka satu persatu. Namun sekarang, beritahu saya sejauh mana kemajuan rencana tersebut dan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Selain itu, apa maksudnya mengalirkan dana dalam jumlah besar yang dibutuhkan ke utara? Dan peran apa yang dimainkan Huang Ruzong dalam rencana Anda? Inilah yang menjadi perhatian Ye Tianzong. Mengetahui semua rencana mereka dan kemudian membunuh mereka berarti mengenal diri sendiri dan musuh, sehingga Anda bisa bertarung tanpa bahaya. Faktanya, ini adalah informasi rahasia, dan pada prinsipnya tidak mungkin diungkapkan kepada dunia luar. Namun, rencana tersebut tidak dapat mengikuti perubahan. Sekalipun terungkap, nanti dapat disesuaikan dan rencana cadangan dapat diganti. Jika Ye Tianzong mengetahuinya, tidak ada gunanya. Saat ini, kemajuannya relatif lancar. Tujuan utama kami adalah menghancurkan jaringan informasi. Ini dibagi menjadi 3 langkah. Langkah pertama adalah memindahkan para pembunuh dalam daftar pembunuhan ke perbatasan utara setelah dilatih secara seragam oleh Huang Ruzong. Kita akan membunuh semua jenderal senior di dalam. Ketika moral tentara tidak stabil dan kekacauan terjadi, kita dapat mengambil keuntungan dari situasi ini dan menyelinap masuk.
Itu adalah langkah kedua. Pertama, personel internal kita akan menyuap pejabat dalam negeri dan mengungkap semua poin penting dari jaringan intelijen. Setelah menguasai ini, tunggu sampai pemberontakan di utara, lalu bergabung dengan Li Nanguo, bekerja sama di dalam dan di luar, dan bunuh pasukannya. Jika Anda memiliki perlawanan, Anda dapat maju dan memasuki negara Tiongkok. Langkah ketiga, dan yang paling penting, adalah pendanaan. Jumlah totalnya melebihi 10 miliar, setengahnya digunakan untuk suap dalam negeri dan setengahnya lagi untuk memenuhi tuntutan asing. Setelah semua tentara disubsidi, mereka dapat menyerang dan membunuh musuh. Jika ini dilakukan, Tiongkok akan tamat. Kalian semua orang Tionghoa, bagaimana kalian bisa melakukan hal seperti ini untuk menaklukkan negara? Ada api yang tidak diketahui di hati Ye Tianzong. Namun, dia menahan amarahnya dan tidak menunjukkannya sepenuhnya. Mengangkut pembunuh untuk membunuh jenderal senior tentara, menyebabkan moral tentara menjadi kacau, memang merupakan langkah yang brilian. Namun rencana mereka adalah mencantumkan daftar Tianshan Tonglao, namun kini telah ditaklukkan sendiri, sehingga langkah ini gagal. Lalu, gunakan dana untuk menyuap luar dan dalam. Tak perlu tanya siapa, cukup tahu kemana dana mengalir, begitu dicegat, rencana mereka akan gagal. Dan ketika saatnya tiba, akan tiba waktunya untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga tidak ada seorang pun yang terlibat dalam masalah tersebut yang dapat terhindar. Hahaha. Mendengar pertanyaan retoris Ye Tianzong, Zhang Tianyao langsung tertawa dan berkata dengan ringan, bagi Huang Ruzong, dia hanya melayani kepentingannya sendiri. Karena tidak ada tempat baginya di tentara, dia hanya bisa memperjuangkannya sendiri. Selama dia bisa memimpin, jika dia orang Cina, apa gunanya? Dan nyawaku diberikan oleh Ye Zhengchun. Karena utara telah menyakitinya, maka aku harus mengikuti keinginan terakhirnya dan menghancurkan utara. Bagaimanapun juga, pemimpin kerajaan Linan sekarang yang terakhir adalah anak haramnya Ye Zhengchun, jadi. Apa? Anak haram? Ye Tianzong tertegun dan berkata dengan curiga, siapa Ye Zhengchun ini? Dia memiliki seorang putra di sini dan seorang putra di sana. Dia dilahirkan untuk menjadi orang yang romantis dan penuh kasih sayang. Ketika dia diusir dari Tiongkok dan akhirnya mengetahui bahwa putranya adalah pemimpin saat ini, dia menjadi semakin bertekad untuk menghancurkan Tiongkok dan membantu putranya naik tahta. Jadi begitu. Ye Tianzong menghela nafas, mengangguk sedikit, dan bertanya, oke, saya mengerti ini. Katakan, di mana dana ini sekarang, dan bagaimana rencana Anda untuk mengangkutnya? Kenapa, kamu masih ingin menahan dana ini? Aku bertanya padamu, bukan kamu yang bertanya padaku. Kenapa, kamu tidak ingin menyelamatkan hidupmu? Mata Ye Tianzong langsung menjadi tajam. Zhang Tianyao ketakutan dan mengangguk dengan cepat, berkata, sekarang dana ini baru saja disiapkan dan siap. Dalam 2 hari ke depan, dana tersebut akan diangkut secara bersamaan melalui laut, darat dan udara. Hanya Huang Ruzong yang mengetahui informasi spesifik dan lokasinya. Uang ini. Dan Huang Ruzong masih menunggu saya dan Ye Qingfeng melaporkan dan memastikan bahwa tidak ada masalah dengan semua rute pengiriman sebelum dia berani mengambil tindakan. Kamu dan Ye Qingfeng harus muncul sebelum dia bisa memindahkannya, kan? Yah, itu saja. Kalau tidak, dia tidak akan berani bertindak gegabah. Lagi pula, hampir semua rute domestik berkumpul di Lincheng. Dengan kata lain, Guild Chaebol harus berurusan dengan grup Zongheng dan memastikan bahwa tidak ada masalah di sini, maka dana sebesar itu dapat memastikan tidak ada yang salah. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.